Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast Suara Bima, Sudut Asa Ramadan Bina Madani. Nah, teman-teman, hari ini kita kedatangan sosok yang inspiratif nih. Seorang santri sekaligus akademisi muda ya Pak ya? Ya, insyaallah. Nah, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mbak Eva? Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, untuk permulaan nih Pak, Ya. boleh dikenalin nggak sih latar belakang Bapak tuh bagaimana? Siapa sih seorang Bapak Dr. Dede Ibrahim nih yang sekarang udah jadi Alhamdulillah Kaprodi ya Pak? Ya, Kaprodi betul. PAI di Institut Bina Madani Indonesia di usia yang masih muda nih Pak. Gimana nih? Kita kenalan dulu mungkin Oke. sama Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eva. Kita perkenalan dulu. Jadi nama saya Ibrahim gitu ya. Saya itu lahir di pelosok desa, tepatnya di Ketanggungan Selatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jadi saya itu lahir dari keluarga pondok pesantren memang Mbak. Jadi orang tua saya itu punya pondok pesantren, santrinya itu sekitar 100-an. Jadi karena saya memang lahir dari dunia pesantren, maka dari mulai SD pun ya kelas 6 SD itu saya sudah mengikuti pesantren kilat, yaitu di bulan Ramadan selama 1 bulan. Jadi itu menjadi titik awal saya menjadi santri ya, jadi santri kecil dari mulai SD itu. Kemudian setelah itu saya melanjutkan pondok pesantrennya, yaitu ke pondok pesantren Bahrul Ulum yang ada di Tasikmalaya. Nah, di sana saya selain mondok juga sambil sekolah MTS gitu. Setelah MTS baru saya pindah pondok ke Kabupaten Tasik, tepatnya di pondok pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu. Di sana saya selain mondok juga melanjutkan sekolah saya di MA Baitul Hikmah. Berarti memang udah kental banget ya Pak sama lingkungan pesantren ya dari kecil. Iya, jadi dari memang lahir memang dari rahim pesantren ya. Betul. Di orang tua, bapak dan ibu itu juga ngelola pesantren dari tahun 91. Kemudian saya lahir tahun 96. Saya juga lihat nih kayaknya di TikTok Bapak, terus juga Instagram Bapak aktif ya Iya. di TikTok dan Instagram sebagai influencer pesantren ya Pak Iya, ya. betul. Nah, itu awal mulai gimana Pak? Oke, jadi kalau menjadi influencer pesantren itu sebetulnya dimulai dari sejak saya S3 kemarin. Oh gitu. Jadi saya masih baru. Jadi saya tuh merasa punya ilmu yang saya dapatkan dari mulai pengalaman saya belasan tahun di pesantren, kemudian kuliah juga. Tadi belum saya ceritakan ya dari S1 sampai S3 gitu. Nah, jadi dari pengalaman saya itu saya ingin gitu ya, apa yang saya dapatkan itu juga bisa dirasakan oleh pengurus-pengurus pesantren yang lainnya. Karena saya berangkat dari pesantren yang bisa dikatakan kecil ya, sehingga salah satu motivasi saya kuliah sampai S3 itu saya tuh ingin tahu Mbak, kira-kira nih apa sih rahasianya kok pondok-pondok yang lain bisa cepat berkembang, santrinya banyak, guru-gurunya bagus-bagus itu, bagaimana rahasianya? Sehingga dari situ saya ingin mengetahui rahasianya sampai kuliah S3, dan setelah saya dapatkan apa rahasianya, saya juga ingin berbagi gitu ya untuk orang lain. Kalau di lingkungan pesantren tuh bagaimana lingkungan itu bisa membentuk karakter Bapak sih, terus juga sifat dan lain-lain itu bagaimana Pak bisa seberpengaruh itu pesantren? Gini ya, kan menurut Imam Al-Ghazali manusia itu lahir seperti kertas kosong ya. Jadi orang tuanya lah, bapaknya, ibunya dan lingkungannya yang akan mengukir ataupun menulis di kertas itu. Nah, jadi karena yang mengukir di kertas saya adalah orang-orang pesantren gitu ya, tidak jauh dari dunia pesantren, sehingga apa yang saya cita-citakan pun ya tidak jauh dari dunia kepesantrenan. Dan itu yang saya ingat ya dari orang tua saya itu selalu mengatakan bahwa kalau kamu punya ilmu pasti derajatmu akan ditinggikan ya, akan dinaikkan, dan itu yang menjadi pegangan saya untuk terus semangat belajar ya sampai hari ini. Berarti dari situ ya yang memotivasi Bapak ya untuk melanjutkan dari S1, S2, S3 gitu ya Pak ya? Ya, itu salah satunya. Jadi
motivasi antar jenjang itu ternyata berbeda, Mbak. Oh, gitu. Gitu. Jadi ketika motivasi S1 nih, misal S1 saya mengambil PAI di, kalau dulu masih Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Kalau sekarang sudah berubah menjadi Universitas Islam Tribakti. Itu motivasinya itu beda. Jadi ini disclaimer aja ya, jangan ditiru oleh penonton semuanya. Jadi waktu itu motivasi saya kuliah waktu itu adalah lebih ke ikut-ikutan, Mbak, pas awalnya. Karena memang orang tua pun tidak mengarahkan ya. Orang tua tuh masih lulusan SD kedua-duanya, dan saya tuh waktu itu bingung. Bahkan saya memilih jurusan pun ini agak unik gitu ya. Jadi saya tuh tanya ke teman-teman gitu, kira-kira di sini banyaknya teman-teman nih milih jurusan apa gitu ya. Ikut-ikutan. Siapa yang banyak, maka saya ikut. Katanya oh PAI, Pendidikan Agama Islam. Akhirnya saya ikutlah itu ya. Dengan polosnya tanpa saya tahu PAI itu akan jadi apa, mata kuliahnya apa itu belum tahu. Nah, itu motivasi S1. Kemudian saya lanjut S2 di Universitas Islam Universitas Islam UIN Jakarta ya, di UIN Jakarta. Nah, itu motivasinya udah berbeda lagi. Jadi kalau di sana saya ingin lebih mendalami lagi ya. Kalau tadi di S1 saya belajarnya tentang PAI, di S2 ini lebih ke manajemen pendidikan Islam. Saya lebih spesifik ingin tahu bagaimana sih cara mengembangkan pondok pesantren. Dan yang terakhir, kalau S3 itu emang motivasinya lebih ke karir ingin menjadi seorang dosen. Karena biasanya kalau udah di S3 itu antara jadi dosen ataupun jadi peneliti. Nah, saya tertarik jadi dosen sehingga saya lanjut S3-nya. Nah, wajar nih Pak, saya juga ketemu banyak anak muda, khususnya anak kelas 12 lah ya, masih masa transisi nih Pak, dari SMA ke kuliah. Anak muda zaman sekarang tuh yang saya lihat masih takut ya untuk melanjutkan satu, mungkin ada faktor ekonomi, dan juga ada sisi mereka takut sama skripsi katanya Pak. Nah, kalau Bapak sendiri waktu itu dari yang mulanya anak pesantren nggak diarahkan juga ya sama orang tua tadi katanya. Nah, kalau Bapak sendiri motivasi awalnya bisa mau melanjutkan S1 tuh apa Pak? Karena dari orang tua sendiri bilang gini, nak, Bapak itu sama Ibu hanya lulusan SD gitu ya. Jadi minimal di anak ya itu harus ada yang sampai S2 bahkan. Waktu itu targetnya orang tua itu harus S2. Nah, jadi dari perkataan itulah saya bilang, ya udah saya harus kuliah ya. Ada tantangan tersendiri nggak sih Pak pas Bapak masuk ke PAI ya waktu S1 itu? Karena saya itu mondok sambil kuliah. Gitu ya, bukan kuliah sambil mondok, tapi saya utamanya di pesantren, saya mengaji ya di Lirboyo, tepatnya di unit Darussalam. Nah, tantangannya adalah bagaimana mahasiswa itu di sana ya tidak membenturkan aturan kampus dan juga aturan pesantren. Karena kadang dari pesantren itu ada aturan jam sekian harus pulang. Nah, sedangkan saya aktivis. Betul. Di kampus itu saya suka diskusi filsafat gitu ya dengan teman-teman, bahkan saya juga ikut organisasi. Nah, paling tantangannya di sana. Kalau masalah perkuliahan saya normal saja karena pagi, tetapi kalau ekstra yang setelah kuliah di jam siang sampai sore itu kadang harus ada izin dulu ke pesantren gitu ya. Dan kadang kita jangan mengadu domba lah aturan kampus dan aturan pesantren. Jadi ada nggak sih hikmah yang Bapak dapat selama S1 itu? Atau ada kejadian yang melekat banget nih sama Bapak waktu di S1 ini? Di waktu di S1 ini ada satu kejadian yang menurut saya ini pencapaian saya paling tinggi ya. Oke, apa tuh Pak? Jadi di mana saya waktu S1 itu menjadi Pimred ataupun pimpinan redaksi di organisasi mahasiswa untuk kepenulisan. Nah, waktu itu awalnya saya membuat buletin, kemudian membuat mading, membuat majalah, dan di 2018 ya, di semester 7 kalau nggak salah, saya itu berhasil menerbitkan buku pertama saya, dan itu diterbitkan oleh Kuanta ya, bagian dari Gramedia. Jadi saya sangat excited sekali, sangat luar biasa berbahagianya masih jadi mahasiswa sudah bisa menerbitkan buku di Gramedia dan disebarkan di seluruh Indonesia. Gitu ya. Waktu itu undangan juga banyak kemana-mana gitu. Jadi saya merasa, waduh, saya udah punya pencapaian yang tinggi gitu ya. Tapi ternyata Mbak,
di pencapaian itulah juga yang menjadikan saya agak terpuruk sampai hari ini. Jadi saya itu terkena yang namanya penyakit ini ya, Star syndrome ya, penyakit Star syndrome. Yaitu saya tuh dipuji oleh banyak orang gitu ya, merasa udah punya pencapaian tinggi, tapi setelah itu saya tidak menerbitkan buku lagi gitu ya. Beberapa tahun setelah itu saya tidak menerbitkan buku lagi, tidak produktif lagi, mungkin karena saya itu ya terjebak oleh pujian-pujian orang. Jadi buat teman-teman nih, kalau punya karya gitu ya, punya pencapaian dipuji orang, biasa aja gitu ya. Jangan terlalu euforia, biasa aja gitu. Soalnya kalau terlalu berbahagia, kadang kita tidak mau bangkit lagi gitu, susah lagi untuk bangkitnya. Luar biasa banget nih teman-teman. Bisa jadi motivasi buat anak muda zaman sekarang nih yang takut katanya mau melanjutkan kuliah, Pak. Harus takut. Iya, takut karena skripsinya katanya. Bahkan sekarang kan udah ada pengganti skripsi, jadi nggak harus takut lagi seperti itu, teman-teman. Nah, untuk lanjut ke S2, alasan Bapak tuh apa untuk lanjut gitu? Oke, jadi waktu S1 itu saya tuh sering mengikuti ya anak-anak muda yang menerima beasiswa LPDP di luar negeri. Waktu S1 saya tuh pengen banget gitu ya, saya pengen S2 seperti orang-orang ini yang udah sukses di luar negeri. Nah, sampai-sampai saya mengikuti giveaway-nya. Waktu itu ada lembaga pendidikan membuka giveaway 2 orang untuk se-Indonesia yang bisa ikut bimbingan mereka ya beberapa hari di Surabaya untuk bimbingan untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, waktu itu saya ikut giveaway itu dengan bersusah payah dan alhamdulillah keterima ya. Dari Indonesia cuma 2 orang, saya dan 1 lagi. Wah, itu tempatnya di Surabaya, Mbak. Beberapa hari gitu ya. Nah, tetapi gitu ya, setelah saya mengikuti bimbingan di sana, saya tuh upload di media sosial gitu ya. Saya upload media sosial saya. Dan banyak juga pujian. Wah, selamat ini mau ke London lah, mau kemana gitu ya, puji orang. Dan ternyata saya kalah juga di situ, Mbak. Gitu ya. Semakin saya dipuji, semakin saya merasa udah berangkat gitu. Padahal belum. Terulang lagi ya? Terulang kembali, gitu ya. Terulang lagi. Akhirnya saya bisa dikatakan gagal ataupun belum berhasil lah, gitu ya. Tapi karena mungkin saya targetnya awalnya London, luar negeri. Akhirnya S2 saya ya cukup tidak terlalu jauh, yaitu bisa di kampus negeri gitu ya, kampus Islam negeri tepatnya di UIN Jakarta. Ada kaitannya nggak sih Pak sama penjelasan AIN ya? AIN. Oh, yang AIN itu. Karena kita menyebar berita besar gitu. Jadi kena apa? Oh, nggak tahu ya kalau masalah kena AIN atau nggak tahu. Cuman yang jelas secara psikologis orang ya, kalau udah dipuji-puji itu biasanya dia menjadi lebih lemah gitu ya, lebih lemah daripada yang sebelumnya. Gimana sih Pak cara Bapak membagi waktu ya antara pendidikan terus juga karir Bapak dan juga keluarga nih? Waktu di S2 itu memang saya masih lajang ya, belum menikah. Jadi waktu belum menikah saya masih bisa fokus. Jadi saya S2 itu bisa on time, alhamdulillah cukup 2 tahun saja. Walaupun pada waktu itu saya kuliahnya itu cuman kalau nggak salah 2 semester. Karena 2 semester selanjutnya itu pas COVID ya, 2019 sampai 2020. Kalau dari S1, S2 dan S3 ini ada perbedaan cara belajarnya nggak sih Pak? Oke, jadi kerasa banget ya, pastinya ada. Jadi waktu di S1 itu porsi dosen dalam mengajar itu masih besar ya, sekitar ya 60-40 gitu ya. Jadi dosen itu masih mendominasi 60%. Tapi kalau di S2 dosen itu sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi lebih banyak kita yang belajar sendiri ke perpus dan juga berdiskusi gitu. Kalau di S1 ya, itu saya kira masih belajar membuat makalah gitu ya. Ketika kuliah itu belajar buat makalah kemudian dipresentasikan gitu ya. Kemudian kalau di S2 itu sudah mulai ada karya ilmiah yang harus dihasilkan gitu ya dari si mahasiswa itu. Dan kalau di S3 ini justru setiap mata kuliah ya itu outputnya harus berbentuk jurnal ilmiah, dan itu yang menjadi mungkin bisa dikatakan menantang ya bagi mahasiswa S3 itu. Setiap mata kuliah di akhir UAS itu biasanya diganti dengan tugas karya ilmiah yang harus sudah dipublikasikan. Nah, dari tantangan yang Bapak hadapi nih, ada nggak sih Pak kepikiran
berhenti aja lah gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau masalah tantangan teknis kayak gitu, saya mungkin tidak ada, gitu ya. Tidak ada, saya berhenti aja, enggak. Karena justru semakin dikasih tantangan, saya semakin semangat, gitu ya. Cuman yang menjadi catatan buat teman-teman gitu ya, kalau di S3, kalau tanpa beasiswa ya, maka yang harus paling kuat sebetulnya di masalah pembiayaan, gitu ya. Karena apalagi sekarang pembiayaan S3 itu sudah cukup lumayan naiknya juga berapa persen seperti itu, Mbak. Ada nggak sih Pak pesan buat mahasiswa-mahasiswa yang mungkin masih berjuang nih Pak sekarang biar tetap semangat? Jadi yang lebih penting ya supaya kita semangat itu sebetulnya di motivasinya terlebih dahulu gitu ya. Kalau masalah teknis itu saya kira 20% teman-teman. Tapi yang 80%-nya itu adalah di motivasi. Kalau kita sudah menemukan why-nya, kenapa kita harus kuliah, kenapa kita harus tepat waktu, maka itu menjadi bahan bakar yang paling kuat ya. Kalau masalah teknis insya Allah kuliah asalkan sudah daftar insya Allah lulus gitu. Buat teman-teman yang masih bingung arahnya mau kemana nih setelah lulus, kita lagi ada program beasiswa apa nih Pak Iqbal? Jadi kita sedang ada program 1000 beasiswa subsidi teman-teman. Jadi program ini memang diprioritaskan, dikhususkan untuk masyarakat di Kota Tangerang. Khusus Kota Tangerang. Benar, tapi Mbak Eva ini disclaimer untuk teman-teman yang berada di luar Kota Tangerang pun juga tetap bisa mendaftar, Mbak Eva. Tetap, oke. Gimana tuh Pak? Ya, jadi bisa melalui link yang tertera di dalam video ini akan kita tampilkan linknya. Jadi teman-teman bisa untuk mendaftar program 1000 beasiswa subsidinya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu Bina Madani di mana fakultasnya apa aja, prodinya apa aja, bisa dikepoin juga Instagram kita dan TikTok kita di Instagram di ib_Indonesia dan TikToknya Institut Bina Madani. Teman-teman bisa cari tahu tentang kita di sana atau bisa menghubungi nomor yang ada di bio Instagram dan juga bisa DM TikTok kita. Oke, terima kasih banyak nih Pak Dr. Dede atas waktunya hari ini. Sangat inspiratif. Mudah-mudahan nih cerita Bapak, perjalanan Bapak bisa memotivasi teman-teman di luar sana ya. Amin. Oke, cukup sekian nih Pak. Ya. Bertemu lagi di episode Suara Bima selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.